Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Kita lihat saja. Anies Caimin tertinggi jauh ya, tinggalkan Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud. Hasil polling FIFA. Kita lihat saja di situ ya, hasil polling dari FIFA sudah menunjukkan seperti itu begitu kan. Kalah jauh mereka begitu. Bayangkan dari polling begitu kan sudah menunjukkan bahwa dari 30.999 itu suara paling tertinggi begitu kan dibandingkan dengan yang lainnya di situ begitu kan. Anies Baswedan di situ paling tinggi di situ. Bayangkan begitu kan. Sampai 30.000, sedangkan yang lain ya hanya 9.000 saja mereka ya. Ya Pak Ganjar 3.000 di situ begitu. Kelihatannya apa? Kalau kita melihat dengan sebuah realitas ini menunjukkan bahwa Anies Caimin itu paling diminati begitu kan. Di polling-polling saja sudah benar begitu. Hasil polling dan survei tidak jauh beda mereka begitu kan. Tapi pada kenyataannya kenapa survei-survei seolah Anies Baswedan di urutan nomor buncit mereka begitu. Lihat saja. Ya, Anies Baswedan sudah 30.291 sedangkan Prabowo masih 9.669 sedangkan ya Ganjar Mahfud di situ mendapatkan 3.103 begitu kan ya. Jadi Anies Baswedan 3.000 di situ 30.000 di situ Anies Baswedan. Jauh mereka, kalah mereka begitu kan. Artinya apa? Di polling sudah saja menang begitu kan. Di survei ya, karena di survei itu Anies Baswedan tidak pernah bayar pada lembaga survei, tidak mungkinlah mereka menang begitu kan. Itu di lembaga survei. Tapi pada kenyataannya publik akan menilai bahwa Anies Caimin yang punya ya representasi ya untuk memajukan bangsa tentunya dipilih betul begitu oleh masyarakat Indonesia. Mari kita baca ya. Percuma ya ada gunanya polling kayak gini ya yang memang udah ketahuan kok siapa. Ada ya anekdot kurang lebih begini ya. Di Inggris keren ya. Semisal pemilu hari ini cuma butuh 3 hari ya untuk mau tahu hasilnya siapa yang menang. Di Amerika lebih keren lagi begitu kan. Jadi kalau di Indonesia ya belum ada pemilihan sudah menang. Begitulah kira-kira begitu kan. Keluarga besar gue nggak tahu kalau ada polling ini begitu ya. Kalau pada tahu pasti pilih pasangan Amin. Biar jumlah pollingnya tambah ngegas katanya begitu ya. Artinya kan ini di media sosial di situ begitu ya. Tampaknya orang itu melihat polling ya. Lebih percaya polling dibandingkan lembaga survei. Kenapa lembaga-lembaga survei tidak melibatkan di media sosial ya? Misalnya survei dalam media sosial begitu kan ya. Itu kan artinya ya kita harus ada si survei polling sebenarnya begitu. Dalam artian bagaimana polling itu yang menjadi trennya untuk siapa sebenarnya. Itu harus ada survei yang meliris itu begitu. Itu lebih baik di situ begitu kan. Dibandingkan hanya keluar-keluar ya menampilkan data sana sini masyarakat tidak begitu percaya lagi terhadap polling-polling seperti itu. Ngapain kita percaya terhadap polling-polling seperti itu toh pada hakikatnya hanya bayaran dan sana sini begitu. Apalagi ya polling-polling yang dilakukan oleh si ya LSI di NJA di situ begitu ya. Si apa lagi juga ya Indoprameter begitu kan. Ya lihat saja di situ begitu kan ya. Bagaimana ya permainan-permainan lembaga survei di situ begitu. Masyarakat sudah tahu bahwa ngacoknya lembaga survei ya seperti itu. Kalau dibayar sana sini pastilah menaikkan di situ. Gue pendukung Ganjar kalau semisal kalah ya lebih rela Anies yang jadi presiden daripada Prabowo ya. Balehonya masih kurang di mana-mana, Prabowo paling banyak bisa nggak ya gejangkau ya sampai ke lapisan bawah ya, masih PR banget. Jangan dulu ya. Larut ya ingat katanya ya jangan percaya survei, tetap kerja keras katanya begitu ya. Jadi ngapain kita harus percaya polling-polling seperti ini begitu kan? Mending fokus kepada Anies Baswedan Caimin di situ. Ya, karena pada kenyataannya Anies Baswedan sangat luar biasa hari ini begitu kan. Bagaimana masyarakat yang diinginkan perubahan dan perbaikan di situ selalu ya menjadi cikal bakal bahwa Indonesia akan menjadi negara emas di situ begitu kan. Ya, kita lihat saja di situ. Ya, Anies Baswedan punya dampak luar biasa loh kepada masyarakat ya, khususnya di di hari ini begitu. Maka berikanlah kesempatan kepada Anies Baswedan agar apa? Agar masyarakat ya sejahtera ya kalau dipimpin Anies Baswedan. Ya kita lihat saja narasi-narasi orang di situ begitu kan ya, berbondong-bondong ambisinya sangat luar biasa di situ.
Hingga 72 hari jelang Pilpres 2024 pada 14 Februari 2024, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin, yang paling banyak dipilih dalam polling yang digelar oleh FIFA. Pasangan ini jauh meninggalkan lawannya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di urutan kedua. Hasilnya sementara polling menampakkan yang menempatkan pasangan yang diusung PDIP, P3 Hanura dan Perindo, Ganjar Pranowo dan Mahfud pada urutan ketiganya atau paling buncit. Bahkan di satu sisi urutan pertama Anies Baswedan sesuai dengan nomor urut mereka begitu. Maka tutorial kita harus mencoblos seperti itu begitu kan. Tutorialnya pertama ambil dulu begitu kan, datang ambillah suara-suara di situ begitu kan, buka, lihatlah nomor 1, cobloslah mereka begitu. Nomor 2 dilipat, nomor 3 lalu kemudian masukkan di situ begitu kan. Itu bagus begitu kan. Maka kalau teman-teman mencoblos 2 begitu kan mencoblos 2 jelas tidak sah mereka begitu. Apalagi mencoblos 3 tidak sah mereka begitu kan. Yang sah itu coblos 1 mereka begitu Di mana-mana itu harus coblos 1, coblos 2 itu tidak sah Hingga Minggu 3 Desember 2003, voters yang memilih Amin sebanyak 3.291 suara. Jumlah yang memilih pasangan koalisi perubahan tersebut terpantau sudah bertengkar di urutan pertama polling sejak mulai dibuka. Belakangan voters semakin banyak memilih mereka begitu kan. Itu sudah di polling loh begitu kan. Pada urutan kedua voting sementara FIFA adalah pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju KIM itu meraup 9.669 suara. Sedangkan duet Ganjar Pranowo Mahfud MD yang hasil undian KPU adalah nomor urut 3 juga bertengkar di posisi ketiga atau juru kunci hasil polling sementara FIFA dengan meraup 3.055 suara Jauh mereka begitu kan, 9.000, 3.000 dan 30.000. Jauh mereka begitu kan. Artinya kenapa kok jauh karena minat mereka banyak yang kemudian menginginkan Anies Baswedan menjadi presiden di situ begitu kan Jadi artinya apa? Artinya bahwa yang dilakukan selama ini bahwa narasi-narasinya memang hanya untuk mengingatkan bahwa antara survei dan dan polling ini sebenarnya tidak jauh berbeda begitu kan hanya beda metode saja mereka begitu. Tapi bagi kami sah-sah aja, polling itu dampaknya luar biasa dibandingkan lembaga survei mereka begitu kan. Lembaga survei berapa kok dampaknya? Tidak nyampe 1%, karena setiap setiap survei harus melibatkan A, B dan C di situ begitu kan Itu kan tidak langsung jadi. Dia membutuhkan responden bertemu dengan itu dan sebagainya begitu kan. Kalau hanya itu aja yang keluar setiap pekannya, bisa saja yang itu aja yang disurvei mereka begitu kan, atau jangan-jangan orang mereka begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.